Hey, aku lagi Mas Story Gamer Tier Zero. Makasih udah nonton. Belum. Kamu nggak suka dengan Tier Zero? Ya udah, ya kita pindah main OCG aja. Terakhir kali aku bilang kita akan bahas bandlist OCG kan di video berikutku. Jadi ayo kita bahas bandlist OCG ini sekarang. Karena kita mengikuti bandlist OCG, maka Maxi akan legal. Ya itu poin pentingnya, jadi kita harus antisipasi. Aku udah pernah bilang kita harus antisipasi, ya kita harus antisipasi, ya kan? Hello there. Tapi terlepas dari semua itu, yang mau aku bahas hari ini adalah perbedaan-perbedaan yang lebih spesifik antara bandlist OCG dengan bandlist Master Duel. Untuk teman-teman yang mau mulai main paper dari Master Duel, pengalaman pertama mainnya dari Master Duel, kemudian pengen pindah ke OCG, entah karena mau nyoba-nyoba, entah karena mau kabur dari Tier Zero tapi nggak mau pensiun total, entah karena iseng aja mau pergi ke toko-toko kartu, kemudian mau lihat turnamen, tapi nggak ngerti bandlistnya tuh bedanya apa. Atau mungkin kamu main paper itu sambil nyari-nyari teman, mau berinteraksi dengan sesama pemain. Walaupun aku sendiri nggak ngerti kenapa kamu mau berinteraksi dengan orang lain main game ini. Tapi nggak masalah. Di video kali ini aku mau membahas perbedaan antara bandlist Master Duel dengan bandlist OCG, perbedaan yang paling pentingnya saja. Jadi nggak semuanya secara mendetail, satu persatu kartu dibahas, tapi cuma poin-poin penting yang perlu menjadi pertimbangan. Ngomong-ngomong, untuk archetype yang baru, kayak misalnya Sprite, Izizu, Tyr, kemudian nanti Bestial sama Kastira itu belum akan aku bahas di video kali ini karena mereka hitungannya masih relatif baru. Yang pertama, Adventurer Engine atau Brave Engine. Griffon Rider di-ban. Dengan di-bannya Griffon Rider ini, aku rasa Brave Engine nggak perlu dimainin lagi jadinya. Tadinya di OCG dan di Master Duel juga, Brave Engine itu dijadikan mini engine kayak penggantinya Aleister lah. Itu bisa naruh Omni Negate 1 di field, kemudian kamu punya Bounce 1, plus kamu punya 2 material kalau misalnya kamu mau bikin Verte, pindah ke DPI misalnya. Ini adalah engine yang bagus dipakai di deck PK. Ketika aku ngomong PK itu maksudnya Prank Kids atau Phantom Knight. Jawabannya, ya. Dulu ada juga yang eksperimen dengan Striker Brave, Zodiac Brave. You can barbecue it, boil it, broil it, bake it, saute it. There's shrimp kebabs, shrimp creole, shrimp gumbo, pan fried, deep fried, stir fried. There's pineapple shrimp, lemon shrimp, coconut shrimp, pepper shrimp, shrimp soup, shrimp stew, shrimp salad, shrimp and potatoes, shrimp burger, shrimp sandwich. That's about it. Brave Engine itu adalah satu Griffon Rider, satu Dracobag, satu Fateful Adventure, dan sebanyak-banyaknya Water Enchantress dan Aramesir. Entah 7 atau 9 kartu kalau tidak di-ban. Ada juga yang bawa Illegal Knight 1, tapi biasanya nggak lebih. Jadi itu compact engine yang cuma fungsinya untuk naruh Griffon Rider secepat-cepatnya. Tapi kalau Griffon Rider-nya di-ban, ya nggak bisa dimainin dong package ini. Masih ngomongin mini engine. Satu lagi mini engine yang nggak bisa dipakai di OCG adalah Zodiac Mini Engine. Karena Dryden-nya di-ban. Mungkin teman-teman belum semuanya familiar dengan Zodiac Mini Engine itu apa. Zodiac Mini Engine itu isinya 4 kartu extra deck. Chakanine, Borbow, Dryden, dan Zeus. Sebetulnya mini engine ini gampang diakses dengan deck-deck yang bisa bikin rank 4 dengan gampang. Termasuk salah satunya Tier Zero. Yang sekarang populer itu adalah Tier Zero yang bawa Zodiac Mini Engine, entah untuk Pop, entah untuk Zeus Turbo. Penggunaannya fleksibel. 2 atau lebih monster level 4 jadi Chakanine, kemudian dari situ kamu bisa rank up ke Dryden, kamu bisa rank up ke Borbow untuk direct attack bikin Zeus. Dryden bisa membantu meng-out beberapa Floodgate. Bahkan sebelum sekarang pun, di meta yang dulu banget, meta awal pertama kali keluar Master Duel, deck yang paling dominan kan Raizu. Salah satunya menggunakan Zodiac Engine. Mungkin bukan mini engine, tapi engine-nya lebih gede lagi karena mereka masukin beberapa kartu main deck di situ. Masih ngomongin mini engine. Mini engine yang terakhir yang akan kubahas dalam video kali ini adalah satu monster yang nggak mati-mati. Aku ngomongin DPE. Sebelum rilisnya DPE di Master Duel itu, Fusion Destiny juga udah di-pre-hit jadi 2. Kemudian nggak lama setelah rilis, Celestial di-hit. Kemudian akhirnya dia digantikan Denier sampai sekarang. Well, kurang akurat sih kalau aku bilang sampai sekarang, karena sekarang pun DPE juga udah nggak ada di Master Duel. Terlalu gampang di-out sama Izizu. Entah Kelbeck, entah Shuffler. Terus kalau kabarnya di OCG gimana? Izizu kan udah lama rilis di situ, udah semuanya di limited. Ada nggak deck yang masih bawa DPE di OCG? Nggak ada juga. Yang pertama karena Verte di-ban. Jadi sekarang di OCG nggak ada ceritanya kamu bisa 2 monster, kemudian... Kalau kamu mau summon DPE, kamu harus narik Fusion Destiny-nya sendiri. Dan kamu bawa 2 Garnet di deck itu. Oke, nggak masalah, gampang. Fusion Destiny kan ada 2. Oh, tidak di OCG. Di OCG Fusion Destiny cuma ada 1. Aduh,
Fusion Destiny-nya 1, Garnet-nya 2, nggak bisa pakai Verte. Siapa lagi yang mau summon DPI kalau bukan deck hero? Di satu sisi aku ngerti, Verte di ban itu memang untuk menghindari strategi-strategi Fusion yang di-generate, termasuk salah satunya DPI Mini Engine, dan juga sebagai hit ke Branded Despia secara tidak langsung. Di sisi lain, DPI juga nggak terlalu susah di-out kok. Tapi ya udah nggak apa-apa, mending begitu daripada nanti deck-deck Fusion berikutnya cuma akan mengabuse Verte lagi. Kartu ini emang udah dari lama harusnya di-hit kok. Berarti deck yang paling ilegal di OCG walaupun legal di Master Duel itu adalah Zodiac Brave DPI ya. Dan ngomongin strategi Fusion yang bisa abuse Verte, Branded Despia. Sekarang kalau mau diomongin jelas Bestial belum keluar di Master Duel, jadi kita nggak bisa bilang oh di sana Bestial di limit sekian. Oh ini aja belum keluar kok. Tadi udah aku singgung sedikit tentang bagaimana hit Verte itu juga menghit Branded Despia. Tapi ada dua kartu lagi yang di-hit di Branded Despia lebih berat daripada di Master Duel. Branded Fusion dan Branded Opening dua-duanya di limit di OCG. Kalau di Master Duel kan Alu berbuber-duber dan Branded Openingnya yang di-hit semi-limit. Kalau di OCG, Branded Fusionnya bukan main di hit 1. Udah lemah terhadap S Blossom masih di limit lagi. Untungnya Branded itu tetap masih bisa kompetitif di meta OCG sekarang ini walaupun dengan Branded Fusion yang cuma 1. Pakai apa dia? Pakai Bestial dan juga Cartesia dan Quem. Dua support ini belum ada di Master Duel. Menurutku build-nya Branded di OCG itu lebih variatif daripada Master Duel setelah di hitnya. Ada deck yang bikin Bestialnya engine gede, ada deck yang bikin cuma bawa Bestial mini engine, tapi dengan support-support mendatang Branded masih bisa hidup walaupun powernya udah sedikit di nerf. Walaupun Master Duel itu sedang di tengah-tengahnya tier 0, tapi ternyata diam-diam ada satu deck yang dulu sempat tier 0 dan sekarang full power, tapi udah nggak ada yang pakai. Spiral Quick Fix itu unlimited di Master Duel, tapi di OCG di limit. Kita punya full power Spiral, tapi nggak ada yang pakai karena tier 0. Dari tadi kita ngebahas deck-deck yang lebih kuat di Master Duel daripada di OCG, tapi ada satu deck yang diam-diam ternyata lebih kuat di OCG daripada di Master Duel. Runic. Atau mungkin lebih tepatnya Floodgate. Emang sih di list April kemarin itu Runic Fountain juga di-hit jadi semi-limit di OCG. Tapi selain Fountain, di OCG itu literally nggak ada kartu lain yang di-hit. Berapa banyak kartu Runic yang di-semi di Master Duel? Tip, Distraction, Freezing Curse, Slumber. 4 kartu yang bagus di semi-limit di Master Duel. Di OCG bebas aja. Dan akan lebih kuat lagi di OCG karena Isuzu juga udah di-hit. Jadi kamu udah susah untuk men-shuffle banyak kali. Tapi selain itu, terutama yang lebih berbahaya lagi itu adalah kartu-kartu Floodgate-nya. Rivalry, Gozen, dan Tikabu semuanya masih unlimited di OCG. Jadi kamu bawa back row removal di side deckmu. Selain itu kartu draw favoritnya Runic, Card of Demise juga masih unlimited. Oke, berarti untuk antisipasi Runic aku harus bawa back row removal ya, 1 Feather Duster dan 3 Lightning Storm. Lightning Storm di semi-limit. Aku nggak merasa bahwa Lightning Storm itu sebegitu kuatnya di OCG sampai harus di semi-limit, tapi ya apapun lah. Kalau kamu mau bawa back row removal lawan Runic, bawalah Cosmic Cyclone. Karena kalau nggak, back row removalmu cuma akan dimakan sama Hugin. Ada beberapa kartu-kartu dalam konteks staple yang perlu dibahas juga di sini, seperti misalnya Sprite Elf di ban. Sprite Elf itu menurutku termasuk dalam kategori Link 2 yang terlalu overpower dan generic, macamnya Hulky, macamnya Verte, macamnya Union Carrier. Jadi di hit di sini pun itu bukan karena archetype-nya yang terlalu kuat, tapi karena dia terlalu generic. Kayak misalnya Evil Twin sering bawa Sprite Elf, kemudian Isuzu Tier juga bawa Sprite Elf. Salah satu kartu staple untuk Go Second, Dino Wrestler Pancratops, itu juga di hit di OCG di limit. Atau mungkin lebih tepatnya Pancratops itu pelan-pelan di unhit di Master Duel, karena di Master Duel juga keluar pertama kali Pank itu ada 1, kemudian dilepas jadi 2, kemudian dilepas jadi 3, dan nggak ada satupun yang make. Aku nggak tahu apakah Pank itu sebegitu populernya di OCG sampai nggak bisa pelan-pelan dijadikan dari 1 di semi-limit, kemudian di unlimit, tapi ya apapun lah. Masih monster staple, kali ini hand trap, Gamma di limit di OCG. Udah bawa Garnet di limit pula, sedih banget sih nasibnya si Gamma ini. Minimal di Master Duel itu dia di semi-limit, jadi kamu bisa bawa 2 dengan 1 Garnet. Lebih bagus lagi kalau di unlimit sih. Aku juga nggak merasa bahwa Gamma itu sedemikian kuatnya sampai kamu betul-betul harus mensemi limit, apalagi sampai melimit di sini. Yang jelas karena Gamma itu di limit bakal jarang yang bawa. Hand trapnya 1, Garnetnya 1. Hand trap terakhir yang akan kita bahas itu literally trap, Red Reboot. Red Reboot masih di limit di OCG. Di Master Duel udah di semi. Tapi kupikir lebih pantas begini karena di OCG itu kamu bisa best of 3, jadi ada side deck. Kamu bisa masukin Red Reboot di side deck. Tapi karena format Master Duel itu best of 1, Red Reboot walaupun 2 pun masih agak lebih susah dibawa di deckmu. Belum tentu ngehit. Iya, kalau ngehit Labyrinth itu kamu bisa instant win. Tapi kalau ngehit yang non Labyrinth itu belum tentu kamu bisa instant win begitu. Dan kartu terakhir yang di limit di OCG ini adalah kartu yang aku belum begitu perhatian kalau bukan karena tier 0 ini. Mask Change 2. Banyak deck dark yang bisa pakai Mask Change 2 ini untuk bikin Dark Law. Splashing Dark Law mini engine lah. Di Master Duel, Mask Change 2 itu di semi limit. Literally Mask Change 2, kamu bisa bawa 2.
Kalau di meta sekarang yang bawa mesti Tyr, karena Dark Claw bisa mengunci lawan dari make graveyard. Masalahnya Mass Change 2 ini inkonsisten, kamu cuma bisa bawa 2, dan kamu harus hard draw dia, kamu nggak bisa search dia. Jadi agak jarangnya make. Di OCG kartu ini di limit, plus kamu mesti bawa satu kartu extra deck, Dark Claw. Jadi apakah worth? Entahlah. Dua pot yang di semi-limit di OCG, Desires dan Prosperity. Di Master Duel, Desires kan 3, Prospi itu cuma 1. Loh kok Prospi cuma 1 sih? Salahin Fluander is nuts. Fluander is nuts. Shut up! Sekarang kalau kita mau fair, Desires dan Prospi itu adalah dua pot yang paling generik, yang paling banyak deck bisa pakai, jadi nggak heran kalau mereka di semi-limit. Masalahnya, Desires banish 10 itu berasa nggak enak. Prospi banish 6 itu juga berasa nggak enak, jadi biasakan kalau kamu mau drawing power yang bagus. Super Poly di OCG masih semi, tapi di Master Duel kan udah jadi 3. Sekarang karena bandlist Master Duel kadang-kadang mempengaruhi OCG dan sebaliknya juga, jadi prediksiku baru mau dilihat apakah Super Poly jadi 3 di Master Duel itu penting atau enggak. Kalau nggak terlalu penting di OCG juga kemudian akan dimajukan jadi 3. Secara teori, Super Poly itu adalah salah satu board breaker yang paling bagus. Mungkin setara Droplet lah. Secara praktek, kamu harus discard 1, dan kamu harus punya ruang di extra deckmu. Tapi untuk deck-deck fusion yang punya target yang bagus, kayak misalnya Garura, atau Starving Venom, atau Dragostapelia, atau jenis-jenis lainnya, Super Poly itu no-brainer. Kalau dari tadi kita ngomongin soal kartu-kartu yang lebih di-hit di OCG daripada di Master Duel, dua kartu yang terakhir ini sebaliknya. Di Master Duel itu mereka di-hit, sementara di OCG mereka bebas 3. Yang pertama adalah Bamboozling Gossip Shadow. Kartu ini adalah kartu yang dipakai di deck PK sebagai enabler dari Rongo Bongo. Alternatifnya kamu tinggal bikin deck Fluander saja, kemudian bawa Numbers Avail dan Salesman. Kalau sampai kamu bikin deck begitu, jangan pernah bicara denganku dan anakku lagi. Kartu kedua yang tidak di-hit di OCG adalah Anti-Spell Fragrance, Floodgate. Aku justru salut dengan Konami yang berinisiatif mengurangi Floodgate di Master Duel, tapi di OCG sama sekali nggak di-hit. Mungkin bisa dibilang bagusnya cuma Runic nggak bawa ASF, karena mematikan spellnya sendiri. Tapi Floodgate lain semua dia yang bawa. Ngomong-ngomong, counternya ASF itu sama persis dengan counternya Floodgate lain di deck Runic, Cosmic Cyclone. Karena dia quick play, dia bisa di-chain ketika lawan aktifin ASF. Minggu depan akan turun bandlist baru untuk Master Duel, dan kita udah tahu apa aja yang akan di-hit. Instant Fusion, King of the Swamp, Foolish Goods, dan lain-lainnya. Sebetulnya walaupun Instant Fusion akan di-ban di Master Duel itu, tapi di OCG ada satu pun nggak ada deck lain yang pakai selain Tyr juga. Karena di luar deck Isuzu Tyr, target Instant Fusion itu sedikit terlalu niche. Paling apa sih? Millennium Ice Restrict, Invoke Raijin, apalagi. Winda kamu bisa summon, tapi kalau kamu summon di turn-mu ya bodoh dong. Kecuali kamu butuh nama Shadow atau apalah. Jadi kupikir karena Master Duel yang masih di dalam Tier 0, hit Instant Fusion itu adalah hit yang bagus. Sementara di OCG, Instant Fusion di hit pun juga nggak ada gunanya. Di limit juga biarin aja. King of the Swamp, Foolish Burial Goods, kurang bagus juga di dalam deck Tier, nggak bakal banyak yang berubah. Chains of Heart di semi di Master Duel, nggak ada juga yang make. Di OCG memang sih masih limit, tapi tetap aja nggak ada yang make juga. Jadi, apa bedanya? Triple Tactics lebih fleksibel daripada Chains of Heart di zaman sekarang. Kemudian di Master Duel, tanki juga akan jadi 3. Oke, siapa yang mau make? Raizu. Sebelum kamu sempat link summon, graveyardmu udah di-shuffle semua. Sekali lagi aku ingatkan bahwa perbedaan bandlist antara Master Duel dan OCG itu nggak semuanya aku bahas hari ini. Cuma yang paling pentingnya aja. Jadi ingat baik-baik, Zodiac Brave DPI itu mungkin legal di Master Duel, walaupun jelek. Tapi kalau kamu bawa di OCG, kamu ditendang dari turnamen. Setelah ini aku akan bikin seri guide untuk teman-teman yang baru pertama kali mau belajar Yu-Gi-Oh! Atau baru beginner. Kalau ada ide tentang apa yang harus aku bahas dalam guide tersebut, tolong ditulis di kolom komentar. Kalau kamu merasa video ini berguna buatmu, tolong share ke satu temanmu aja. Oke? Selain itu, like, comment, subscribe, dan jangan lupa follow di sosial media, link ada di bawah. Dan kalau mau join Discord, juga ada di bawah linknya. Makasih udah nonton, bye-bye.